Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan gitu materi yang minggu kemarin sudah saya kirimkan tentang besaran dan satuan. Nah, kalau kita lihat ya di kehidupan sehari-hari kita, semuanya saat melihat ukuran panjang baju atau panjang celana atau ukuran panjang jendela atau berapa menit waktu kita untuk mandi gitu misalnya. Nah, di sana kan ada ukurannya, ada seberapa lama dan seberapa panjangnya gitu. Nah, karena pada zaman dahulu itu pakai ukuran gini, kalau biasanya satu jengkal gitu, dia pakai satu jengkal, ada yang pakai satu lengan gitu, karena belum ada satuan. Nah, setelah itu ditetapkan negara-negara itu negara-negara di dunia menyetujui adanya satuan internasional. Jadi biar sama. Nah, kalau segini itu ukuran panjang meja itu ukurannya, kalau di saya mungkin ukurannya satu lengan gitu, satu panjang tangan saya. Tapi di orang lain kan bisa aja jadi dua tangannya orang gitu. Kalau anak kecil mungkin yang ukur kan beda-beda. Jadi biar sama ukurannya, maka dibentuk yang namanya satuan internasional gitu. Nah, satuan internasional itu satuan yang ditetapkan oleh banyak negara di dunia untuk menetapkan besaran dan satuannya. Nah, tadi di catatan kan sudah ada besaran pokok ya, yang pertama, dan ada besaran turunan. Nah, besaran pokok yang saya kirim itu, bentar. Besaran pokok itu besaran yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada besaran lain. Coba kalian lihat yang di kolom yang ini, yang warna pink ini ya, yang saya kirim kemarin. Yang pertama ada panjang. Panjang itu kalau secara internasional biasanya kita ukur panjang itu ukurannya apa? Itu panjangnya berapa gitu. Panjangnya ukurannya adalah meter gitu. Jadi kalau tanya berapa panjang meja, berapa panjang kursi, misalnya 2 meter gitu. Jadi satuannya itu meter ya, satuannya itu meter. Nah, lalu di sini ada massa. Massa ini satuannya kilogram. Jadi berapa massanya, massa sebuah meja gitu, massa sebuah misalnya apel gitu. Nah, massa itu satuannya kilogram. Lalu di sini ada waktu. Waktu ini satuannya adalah benar second ya, second. Berapa second? Second ini detik ya, detik. Tapi kalau secara internasional namanya second dan lambangnya S ya. Terus nah di sini Bu ada lambang besarannya, ada satuannya, ada lambang satuan. Coba kita lihat panjang itu, pertama ada panjang ya. Panjang itu L biasanya lambangnya. Lalu satuannya meter. Meter ini ditulis M gitu ya. Terus kalau massa ini lambangnya M kecil, satuannya itu kilogram. Kilogram kalau ditulis kg gitu. Nah, lalu ada kuat arus listrik. Ini lambangnya I, ini I besar. Lalu ada satuannya itu ampere. Lambang dari ampere ini, lambang satuannya A. Selanjutnya ada suhu. Suhu itu biasanya kan berapa derajat suhu saat musim dingin gitu. Berapa derajat suhu di ruangan ini, berapa derajat suhu dari air mendidih gitu. Nah, suhu itu lambangnya T. Kalau kita di sini kan ukurnya pakai 100 derajat Celcius gitu. Tapi kalau secara internasional tuh gak pakai Celcius, tapi pakai Kelvin. Jadi kalau soalnya air mendidih itu 100 derajat Celcius, nanti kita ubah menjadi Kelvin karena Kelvin ini satuan internasional, lambangnya K. Lanjutnya ada intensitas cahaya ya. Intensitas cahaya ini lambangnya I besar dan ada V kecilnya di bawah ini. Kalian bisa lihat di yang kemarin itu. Terus satuannya kandela, tulisannya CD ya. Lanjutnya ada jumlah zat. Jumlah zat
lambangnya jumlah zat itu N, satuannya itu mol, tulisannya mol. Selanjutnya ada sudut bidang datar. Ini cara nulisnya gini, 0 kayak gini, terus dicoret tengahnya gini ya. Satuannya radian, lambangnya rad. Yang terakhir ada sudut ruang. Ini lambangnya tulisannya gini, rad, dicoret gini. Tadi kan ke samping, ini ke atas. Satuannya steradian, lambang satuannya SR. Oke. Oke, selanjutnya ada yang namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan ini kenapa dibilang turunan? Karena dia merupakan atau diperoleh dari beberapa satuan yang ada di besaran pokok. Nah, misalnya yang pertama nih, besaran turunan yang pertama itu ada luas. Luas itu satuannya meter kuadrat ini. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan itu lambangnya M per S. Ini sebenarnya M per S. Tapi biar nggak per-peran, nah ini kan kalau bentar. Ini kan kalau ditulis M per S. Nah, karena untuk S-nya ini dinaikin ke atas, kalau dinaikin ke atas jadi M titik atau dikali S pangkat min 1 gini. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan ini satuannya ms pangkat min 2. Jadi asalnya dia itu ini m per s kuadrat. Ini kuadrat, ini 2. Nah, agar sejajar gini, jadi ini dinaikkan ke atas m s pangkat min 2. Jadi min. Ini kok bisa 1, Bu? Karena kalau tanpa pangkat tuh berarti pangkatnya dia 1. Karena naik jadi kasih minus 1. Nah, sedangkan di sini S-nya sudah pangkat 2, dinaikkan jadi S pangkat min 2 seperti itu. Selanjutnya ada gaya. Gaya F satuannya kilogram meter sekon pangkat min 2. Dan ada tekanan, ada usaha juga. Nah, selanjutnya setelah ini ada yang namanya dimensi gitu. Nah, dimensi ini ada cara penulisannya gitu. Ada dimensi ini. Kalau ini tetapannya, kalau panjang itu L, ya L besar, ini ada kayak tanda kurung kotak gitu. Jadi gini, Z L tanda kurung gini. Ya. Tadi apa? Panjang itu, ini kan panjang ya. Panjang itu satuannya meter kan? Meter. Terus yang kedua, kalau kalian lihat catatan, ada massa. Massa itu tadi lambang satuannya itu kilogram. Ya, kilogram. Lanjutnya nih waktu itu second. Seperti itu. Ini saya contohkan dulu. Nah, terus ini kalian lihat aja nanti catatan. Kalau waktu ini T besar, nah, dan selanjutnya seperti inilah. Ini gunanya apa? Nah, nanti kalau ditanyakan seperti ini misalnya, kan kalau yang di catatan itu tulisannya kayak gini. Luas itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya. Ini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang itu satuannya apa? Meter. Lebar itu satuannya meter. Nah, tadi kalau meter, dimensinya meter apa? Dimensinya meter itu adalah L ya. Jadi ini adalah L dikali L. L dikali L berapa? Sama dengan dalam kurung L kuadrat. Seperti itu. Contoh lainnya lagi, soalnya energi potensial. Ini rumusnya nyari di mana, Bu? Ini kalian kalau lupa mungkin ya rumusnya apa, bisa cari di internet. Energi potensial ini rumusnya
M dikali G dikali H gitu. Lalu M ini tadi dimensinya adalah L. Salah. Dikali G ini saya jelaskan, G ini satuannya dia M per S kuadrat gini. Jadi untuk mengubah ke dimensinya tadi M itu apa? M itu tadi L, sedangkan S itu second itu tadi T, waktu itu T. Nah ini pangkat 2 karena ini di bawah per naik ke atas jadi min 2. Lalu selanjutnya dikali adalah L. H ini ketinggian itu berapa meter? Jadi kalau meter kan L, jadi L di sini. Nah lalu hasilnya berapa? Sama dengan ini M ya, massa itu M, massa kilogram, jadi M. Unitnya hasilnya adalah M. L dikali L jadi L kuadrat dan terakhir T. Seperti itu. Ya.